Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Nas renungan buat kita hari ini, Kamis tanggal 14 Juli 2022. Menurut Almanak HKBP adalah diambil dari Kitab Perjanjian Lama, Zakaria pasal 10 ayat 2, dikatakan demikian. Sebab apa yang dikatakan oleh Terafim adalah jahat, dan yang dilihat oleh juru-juru tenung adalah dusta, dan mimpi-mimpi yang disebutkan mereka adalah hampa, serta hiburan yang diberikan mereka adalah kesia-siaan. Oleh sebab itu bangsa itu berkeliaran seperti kawanan domba dan menderita sengsara sebab tidak ada gembala. Demikian firman Tuhan. Tema hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menginginkan ketaatan dan kesetiaan dari umatnya. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan di dalam titah pertama dan kedua dari 10 hukum Tuhan. Namun, dalam sejarah perjalanan umat Tuhan sering menunjukkan ketidaktaatan dan ketidaksetiaan kepada Tuhan. Israel memberontak kepada Tuhan dengan percaya kepada dewa-dewa bangsa lain, kepada berhala, kepada kekuatan tentara dan pedang bangsa lain, dan kepada juru-juru tenung. Melalui nas ini, Tuhan melalui Nabi Zakaria menyampaikan bahwa apa yang dikatakan Terafim, juru-juru tenung, adalah hampa dan kesia-siaan. Bangsa yang percaya kepada semuanya itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Mereka bagaikan kawanan domba yang berkeliaran dan menderita sengsara karena tidak mendapat tuntunan gembala yang benar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal yang sama juga akan terjadi kepada umat Tuhan jika meninggalkan Tuhan dan percaya kepada Terafim dan juru-juru tenung. Tuhan pasti akan menjatuhkan hukuman karena tindakan itu. Adalah kekejian bagi Tuhan. Penyembahan berhala adalah dosa yang sangat dibenci oleh Tuhan. Ia bahkan akan membalaskannya sampai kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Namun Tuhan Allah kita adalah pengasih dan penyayang. Dia mau mengampuni pelanggaran, kesalahan dan dosa kita, umat yang mau bertobat. Hal itu telah dibuktikan dengan memberi kesempatan kepada umat Tuhan untuk mengawali kehidupan yang baru dengan mengizinkan mereka kembali ke Yerusalem. Demikian halnya seluruh orang percaya telah menerima kesempatan baru di dalam penebusan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kita. Kehidupan kita, jika masih ada, mari segera bertobat, karena penyembahan berhala adalah suatu kekejian di hadapan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Tuhan mengkehendaki umat tebusannya hidup di dalam ketaatan kepadanya dan menerima anugerahnya yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, beri kami kekuatan untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan beribadah hanya kepada Tuhan yang kami sembah dan puji di dalam Yesus Kristus. Tuhanlah gembala kami yang menyadarkan dan menuntun kami ke jalan hidup yang benar, supaya kami tidak percaya dan tidak menyembah berhala, terafim, dan juru-juru tenung, karena hal itu adalah perbuatan dosa dan kekejian bagi Tuhan. Sadarkan kami untuk tetap percaya kepada janji pemeliharaan Tuhan
dan perlengkapi kami dengan akal budi untuk menyaksikan kebenaran Injil Kristus kepada banyak orang. Berkati anak-anak Tuhan, para pendengar renungan pagi ini, dimanapun mereka berada. Anugerahkan kesehatan, sukacita, dan hati yang selalu bersyukur. Tuhan kiranya menyembuhkan orang-orang yang sakit, yang dirawat di rumah ataupun dirawat di rumah sakit. Tuhan menguatkan mereka yang lemah dan menghibur mereka yang berduka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam Kristus Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat beraktivitas, tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.